materi tentang cara menentukan nilai tempat pada bilangan cacat sampai 10.000. Nah, sekarang kalian coba perhatikan layar tersebut. Apakah kalian sudah tahu apa itu nilai tempat? Ayo, siapa yang bisa? Jelo, ayo, silakan. Nilai tempat adalah nama tempat dalam suatu bilangan tertentu. Ya, benar. Siapa lagi? Ya, Sandro, silakan. Nilai yang dimiliki oleh suatu angka yang menunjukkan letak suatu bilangan. Oke, baik, benar. Sekarang kita akan lihat bersama-sama apa itu nilai tempat. Nilai tempat adalah nilai dari digit dalam sebuah bilangan yang ditentukan oleh posisinya dalam bilangan tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah. Benda apa yang ada di layar tersebut? Benda apa yang ada di layar tersebut? Obat Batuk, minuman coklat, gelang tangan, buku. ya. Obat batuk, minuman coklat, gelang tangan, dan buku. Berapakah harga dari tiap-tiap benda tersebut? Siapa yang bisa? Berapakah harga dari tiap-tiap benda tersebut? Obat batuknya harga berapa? Laura? 66.500. Iya, 66.500. Minuman coklat berapa harganya? Misal? 5.150. Ya, 5.150. Gelang tangan harganya berapa? Ya, Julina. 7.250. 7.250. Buku harganya berapa? Sandro. 2.150. Iya, 2.150. Nah, dari harga barang-barang yang ada di situ merupakan bilangan dan juga memiliki nilai tempatnya. Ada beberapa bilangan, angka yang bergabung dalam bilangan dan memiliki nilai tempatnya masing-masing. Jadi, sebelum kalian memahami lebih jauh, mari kita lakukan aktivitas berikut. Nah, coba perhatikan di papan. Di situ ada buku dan obat batuk. Di situ harga bukunya 2.150 ya. Jadi harga per buku di samping 2.150. Angka 2 itu menempati nilai tempat di ribuan. Angka 1 menempati nilai tempat di ratusan. Angka 5 menempati nilai tempat di puluhan. Dan angka 0 menempati nilai tempat di satuan. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini apa? Obat batuk. Harganya 66.500. Oke, sekarang kita lihat. Ini angka 6 yang pertama itu memiliki nilai tempat di ribuan. Angka 6 yang kedua memiliki nilai tempat di ratusan. Angka 5 menempati nilai tempat di puluhan. Angka 0 menempati nilai tempat di satuan. Nah, sekarang coba perhatikan tabel bilangan. Tabel bilangan, di situ kotak pertama itu nilai bilangan, kemudian kotak kedua itu puluh ribuan, kotak ketiga ribuan, kotak keempat ratusan, kotak kelima puluhan, dan kotak keenam satuan. Nah, sekarang coba kita lihat harga dari buku itu 2.150. Sekarang kita tentukan 2 itu berada di
Kotak mana? Kotak ribuan. 1 berada di kotak ratusan. Dan 5 berada di kotak puluhan. 0 berada di kotak satuan. Nah, sekarang kita lihat bilangan berikut. 66.500. Angka 6 pertama itu berada di puluh ribuan. Angka 6 kedua itu berada di ribuan. Angka 5 berada di ratusan. Angka 0 berada di puluhan. Dan angka 0 berada di satuan. Nah, coba perhatikan contoh. Contoh nilai tempat pada bilangan 8.465. Sekarang kita lihat per angka. Angka 8 dia mempunyai nilai tempat ribuan. Jadi nilai angkanya 8.000. Kemudian angka 4 mempunyai nilai tempat ratusan. Jadi nilai angkanya berapa? 400. Kemudian angka 6 itu menempati nilai tempat di puluhan. Jadi nilai angkanya berapa? 60. Angka 5 mempunyai nilai tempat di satuan. Nilai angkanya berapa? 5. Oke. Nah, sekarang contoh berikut. Di situ ada bilangan 32.541. 32.541. Nah, sekarang kita lihat per angka. Angka 3 itu dia menempati di puluh ribuan. Berarti nilai angkanya berapa? 30.000. Kemudian angka 2 itu menempati di ribuan. Berarti nilai angkanya berapa? 2.000. Angka 5 menempati di ratusan. Jadi nilai angkanya berapa? 500. Angka 4 menempati di puluhan. Jadi nilai angkanya berapa? 40. Angka 1 menempati di satuan. Nilai angkanya 1. Jadi bilangan tersebut adalah 32.541. Nah, sekarang perhatikan di papan. Di sini ada media pembelajaran. Yang ini namanya papan bilangan. Dan yang ini namanya apa? Kartu angka. Cara untuk kita menentukan nilai tempat pada papan bilangan dengan menggunakan kartu angka. Yang pertama, perhatikan angka yang ditunjuk oleh guru. Kemudian tempelkan kartu pada nilai tempatnya. Sudah? Sudah. Dan terakhir, tentukan nilai bilangannya. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, sekarang Ibu minta, ayo siapa yang maju ke depan untuk menentukan nilai tempat pada papan bilangan? Siapa? Yang pertama siapa? Ayo, Laura masuk. Ayo. Ya, Laura. Sekarang Laura tempelkan angka 1. Kemudian angka 4. Kemudian angka 3.
Yang berikut angka 9. Silakan menentukan nilai bilangannya. Kenapa bisa? Ya, baik. Coba semua perhatikan di papan bilangan. Laura, coba baca angka yang ada di nilai bilangan. Berapa? 1439. Ya, 1439. Berarti nilai tempatnya 1 itu berada di ribuan, 4 berada di Ratusan. 3 berada di puluhan, 9 berada di Satuan. Oke, silakan duduk. Tepuk salut untuk Laura. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Siapa lagi? Ayo, siapa? Ya, Mister, maju. Sekarang Mister ambil angka 5. Ya, angka 0. Angka 6. Angka 2. Oke, silakan tentukan nilai bilangannya. Oke, baik. Sekarang kita silakan lihat angka daripada bilangan. Angka berapa ini? 5. Ini? 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 Oke. Dibaca 62. Berarti 5-nya di angka ribuan, 0 di angka ratusan, puluhan di angka 6, dan 2 di angka satuan. Ya, silakan duduk kembali, Michel. Tepuk salut untuk Michel. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, siapa lagi? Ya, Manda maju. Manda angkat 1. Kemudian 8. Kemudian 0. 0. Kemudian 7. Oke, silakan. Silakan tentukan nilai tempatnya.
Iya baik, bilangan ini 1807. Berarti 1 di ribuan, 8 di ratusan, 0 di puluhan, dan 7 di satuan. Oke, Manda silakan duduk kembali. Tepuk salut untuk Manda. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Yang berikut, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Masing-masing kelompok 5 orang ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok 1, ketuanya Laura. Kelompok 2, ketuanya Michelle. Dan kelompok 3, ketuanya Manda. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian menyelesaikan soal. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, coba perhatikan. Di LKPD tersebut ada petunjuk toh? Ada petunjuknya. Coba. Petunjuk yang pertama itu, bacalah lembar kerja berikut dengan teliti. Oh, baca baik-baik baru isi. Dengar. Kemudian diskusikan dengan teman kalian tentang nilai tempat. Nah, sebelum ini kalian mengisi itu, apakah kalian sudah paham tentang cara mengisi lembar kerja peserta didik? Sudah. Kemudian ada yang mau bertanya tentang materi yang tadi kita bahas? Ada yang belum paham? Sudah paham. Ya, semua sudah paham ya? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD tersebut. Silakan. Silakan kalian berdiskusi untuk mengisi. Silakan isi nama. Ketua kelas silakan isi nama. Silakan isi lembar kerja tersebut. Silakan berdiskusi. Silakan. Mana? Laura, sudah?
Mana kelompok 2. Mana kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah sampai berapa nomor? 1 sudah? 1. Lagi 2 dengan 3. Kelompok 1, nomor 1 sudah? Nomor 1 sudah belum, Laura? Sudah? Ya. Lagi nomor 2. Kelompok 2 lagi nomor 2 dengan 3. Oke. Silakan kerja nomor 2 dengan 3. Oke, baik. Siapa yang sudah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian. Kelompok mana yang sudah? 1 sudah? Ya, silakan Laura. Semua perhatikan di Laura ya. Oke, silakan Laura. Saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Nama-nama kelompok Laura, Iren, Orti, Heidi, Jansen. 2 mempunyai nilai tempat di ribuan. 2 mempunyai nilai tempat di ratusan. 5 di ribuan, 8 di ratusan, 2 di puluhan, 4 di satuan. 7, 6, 9, 2, 7 di ribuan, 6 di ratusan, 9 di puluhan, 2 di satuan. 2, 5, 1, 4, 2 di ribuan, 5 di satuan, 1 di puluhan, 4 di satuan. Oke, baik. Sudah? Sudah. Ya, mungkin ada dari kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, baik. Silakan Michelle. Saya menanggapi soal nomor 2 karena pada nomor kedua angka 2 menempati nilai tempat ribuan, angka 2 menempati nilai tempat satuan. Iya, baik. Silakan kembali ke tempat Laura. Tepuk salut untuk Laura dan Michelle. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok berikut silakan maju. Ya, silakan mulai Michelle. Saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Nama-nama kelompok 2, Jelo, Melisa, Dewi, Jumena, Lisa. 2 menempati nilai tempat ribuan, 2
mati nilai tempat satuan. 5 ribuan, 8 ratusan, 2 puluhan, 4 satuan. 7, 6, 9, 2. Nilai tempatnya 7 di ribuan, 6 di ratusan, 9 di puluhan, 2 di satuan. 2, 5, 1, 4. Nilai tempatnya 2 di ribuan, 5 di ratusan, 1 di puluhan, 4 di satuan. Oke, baik, sudah? Oke, mungkin dari kelompok yang lain mau menanggapi? Tidak. Berarti silakan pulang kembali, Mister. Tepuk salut untuk Mister. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok ketiga silakan maju. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok ini. Ya. Nama-nama kelompok: Sandro, Mitri, Miren, Amanda, Devan. Dua mempunyai nilai tempat puluhan. 2 mempunyai nilai tempat satuan. 5 di ribuan, 8 di ratusan, 2 di puluhan, 4 di satuan. 7, 6, 9, 2. 7 di ribuan, 6 di ratusan, 9 di puluhan, 2 di satuan. 2, 5, 1, 4. 2 di ribuan, 5 di ratusan, 1 di puluhan, 4 di satuan. Oke, baik, sudah? Ya, Manda silakan duduk kembali. Tepuk salut untuk Manda. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang Ibu akan kumpul kembali lembar jawaban LKPD kalian. Nah, sebelum kita evaluasi kerja kelompok kalian, hasil dari kerja kelompok kalian, sekarang Ibu minta semua berdiri untuk kita ice breaking dulu. Ayo, supaya kita semangat belajar. Oke, baik. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi hasil dari kalian diskusi tadi, ya. Ibu lihat kelompok pertama. Nah, di kelompok pertama ini, pertanyaan pertama, di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu ada bilangan 2, 7, 6, 4. Kemudian gambar kedua ada angka 9, angka 3, angka 5, dan angka 2. Nah, pertanyaannya dari sekian banyak nilai tempat, mulai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, di sini kita akan pilih salah satu nilai tempat yang sesuai dengan angka 2 pada bilangan di atas. Nah, perhatikan ini. Ini gambar yang ini, gambar yang pertama ini, angka 2-nya berada di puluhan, ratusan, ribuan, atau satuan. Angka 2 ini berada di Ribuan. angka 2 di gambar kedua ini berada di satuan. Nah, sekarang Ibu sudah lihat hasil dari kelompok 1. Ternyata kelompok 1 itu masih salah di
Sebenarnya di gambar kedua itu, angka 2 itu dia mempunyai nilai tempatnya di satuan, tetapi di sini mereka isinya di ratusan. Berarti salah toh? Ya. Oke. Nah, soal yang berikut. Di sini Ibu lihat dari kelompok 1 dengan kelompok 2 dan 3. Soal kedua ini semua benar. Di sini soalnya Isan pergi ke Alfamart untuk membeli coklat. Ternyata harga coklat yang tertera di etalase Rp5.824. Lalu Isan membawa coklat tersebut ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini uraikanlah nilai tempat dari harga coklat di atas. Jadi nilai 5.824 ini kita tentukan nilai tempatnya, berarti 5 berada di ribuan, 8 berada di ratusan, 2 berada di puluhan, 4 berada di satuan. Ini semua benar. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Di sini gabungkanlah bilangan berikut ke dalam tabel di atas sesuai nilai tempatnya. Nah, di sini ada nilai, ada tabel toh. Di dalam tabel ini ada bilangan 7692 dan 2514. Jadi sekarang kita tentukan bilangan 7692. Oke, nilai tempatnya masing-masing. Berarti 7 berada di ribuan, 6 berada di ratusan, 9 berada di puluhan, dan 2 berada di satuan. Kemudian yang berikut 2514, berarti 2 itu berada di ribuan, 5 berada di ratusan, 1 berada di puluhan, dan 4 berada di satuan. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama terkait materi pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan melihat kembali tentang nilai tempat. Nilai tempat adalah, ayo siapa yang bisa nilai tempat? Ya, jawab silakan. Nilai tempat adalah nama tempat dalam suatu bilangan tertentu. Ya, benar. Siapa lagi? Ya, Sandro, silakan. Nilai yang dimiliki oleh suatu angka yang menunjukkan letak suatu bilangan. Ya, baik, benar juga. Nah, sekarang kita lihat bersama. Nilai tempat itu adalah nilai dari setiap digit dalam sebuah bilangan yang ditentukan oleh posisinya dalam bilangan tersebut. Jadi, setiap digit memiliki nilai yang berbeda tergantung pada posisinya, seperti satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, dalam sistem bilangan, setiap digit dalam suatu bilangan memiliki nilai tempat yang berbeda. Misalnya, dalam bilangan 8.465, angka 8 berada di nilai tempat, angka 8 itu berada di nilai tempat yang mana? Angka 8. Kalau misalkan 8.465, berarti 8 ini berada di nilai tempat
Sedangkan angka 6 dalam bilangan memiliki nilainya 60. Nah, sekarang kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menggunakan nilai penggerak untuk berbagai situasi. Seperti saat kita membaca angka pada jam. Nah, saat kita membaca angka pada jam, misalkan ini Mama Gisel menyuruh Gisel untuk melihat waktu. Nah, sekarang Gisel ke ruang tamu untuk melihat jam dinding. Di situ misalkan jam 2. Jam 2 berarti di sini kalau misalkan waktunya sudah menentukan jam 2 atau jam berapa saja, dia kan ada 12 angka. Jadi mau jam 2, jam 12 itu sudah termasuk nilai tempat karena itu angka toh? Ya, karena itu sudah berupa angka. Kalau misalkan kita sebut bilang jam 2, jam 3 itu berarti 3 dengan 2 itu sudah termasuk angka. Nah, bisa ya? Bisa. Yang berikut, menghitung uang. Menghitung uang. Nah, misalkan begini. Kalau kita menghitung uang, Laura itu dia punya orang tua menyuruh dia untuk pergi belanja ke toko. Nah, di situ orang tua kasih dia uang. Uang itu kasihnya misalkan dia mau beli beras. Berarti harga beras di toko itu 1 kilo itu dia sekitaran 16.000. Jadi uang yang Laura pakai itu, uang yang Laura ambil dari orang tua untuk pakai beli beras itu berapa? 16.000 toh? Nah, Laura ambil uang itu dan bawa ke toko untuk beli beras. Jadi harga beras itu sudah termasuk nilai tempat karena harga beras itu dia ada angka 6, angka 1, angka 6, angka 0. Jadi angka 1, angka 6 dan angka 0 itu sudah termasuk nilai tempat. Bisa ya? Bisa. Yang berikut, untuk mengukur jarak. Nah, kalau untuk mengukur jarak ini misalkan ini saat kita buat apa? Ini saat kita mengukur meja. Misalkan kita mengukur meja. Misalkan meja ini kita ambil meter untuk kita pakai ukur. Setelah kita ukur, misalkan kita dapat dia sekitar 1 meter. Dia sekitar 1 meter. Berarti 1 meter itu sudah termasuk nilai tempat toh? Nah, 1 meter itu sudah termasuk nilai tempat. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, nah sekarang mungkin dari kelompok 1
Ibu akan membagikan soal evaluasi mandiri. Soal evaluasi mandiri berarti soal ini ibu bagikan, kita kerjanya satu per satu masing-masing. Tidak boleh tanya teman, kau kerja sendiri. Dengar, kerja sendiri. Bisa? Sekarang ibu akan bagikan RKPD-nya untuk kalian kerja. Sudah pas? Silakan. Sudah? Oke, pas kah atau kurang? Oke, sekarang silakan kalian kerja masing-masing. Tidak boleh bangku tanya karena tadi ibu sudah jelaskan toh. Jadi silakan kerja sendiri-sendiri. Tadi RKPD yang pertama itu kan kelompok punya. Sekarang ini untuk sendiri-sendiri, untuk individu. Silakan isi nama, kelas, dan boleh ada tanggal juga toh. Silakan isi tanggal hari ini. Nanti nilainya lepas ibu periksa baru ibu isi nilai. Silakan isi tanggal hari ini, nama, kelas, ya. Ada berapa nomor? Ada 3. Silakan isi. Silakan Michelle, kerja sudah. Silakan isi tanggalnya. Ini hari tanggal berapa? Ini hari tanggal berapa? 21 toh? 21.
sudah boleh kumpul. Nanti ibu yang ambil. Ibu yang ambil saja. Ibu yang ambil saja supaya jangan sibuk. Sudah? Sudah? Oke. Oke, sekarang kita lihat bersama. Kita lihat bersama. Soal yang pertama ada bilangan 1, 2, 3, 6. Di sini pertanyaannya, pilihlah salah satu nilai tempat yang sesuai dengan angka 2. Berarti angka 2 yang ada di bilangan tersebut dia berada di ratusan, ya benar. Kemudian nomor 2 itu bilangan 8, 3, 6, 1. Berarti 8 itu berada di ribuan, 3 berada di ratusan, 6 berada di puluhan, dan 1 berada di satuan. Oke, yang ketiga ada tabel bilangan ini. Tabel bilangan ini 2, 9, 6, 7. Berarti 2 di ribuan, 9 di ratusan, 6 di puluhan, dan 7 di satuan. Kemudian bilangan berikutnya ada 4, 5, 1, 2. 5, 1, 2 berarti 4 berada di ribuan, 5 di ratusan, 1 di puluhan, dan 2 di satuan. Oke, sekarang ibu minta semua berdiri. Kita ice breathing 1 kali lagi. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, silakan duduk kembali. Terima kasih.